pagi anak-anak? Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pertama-tama teacher mau ngecek kalian punya kehadiran. Siapa yang hari ini tidak ada? Olivia. Kenapa dia? Aisyah. Dari hari ini hanya Olivia yang tidak hadir kan? Baik. Sebelum kita melakukan KPM kita pada hari ini, teacher mau memutar sebuah video tentang pelajaran yang nanti teacher harap setelah menonton video ini kamu jadi lebih rileks dalam mengikuti pelajaran. Oke, itu saja videonya. Nah, teacher harap setelah kau melihat video itu, pikiran dan perasaan kau menjadi lebih tenang dan baik. Sekarang, sebelum kita melanjutkan kita punya materi pola pikir ya berpikir komputasional yang selanjutnya, teacher mau tanya, minggu lalu itu kita punya materi tentang apa? Mengenal pola. Mengenal pola itu dalam konsep berpikir apa? Komputasional. Dalam berpikir komputasional ada berapa pola pikir? Pilar pikir yang sudah kita pelajari berapa? Ada berapa? 4. Yang pertama Abel suara E, Adel suara besar. Ayo Mek. Yang sudah kita pelajari itu pola, algoritma sama dekomposisi. Dan di hari ini kita akan mempelajari pola pikir yang terakhir dari konsep berpikir komputasional, yaitu ada yang tahu? Yaitu abstraksi. Nah, sebelum kita belajar tentang abstraksi, teacher mau tunjuk kalian sebuah gambar. Nah, dari dua gambar ini gambar apa ini? Gambar mobil. Sebelahnya gambar mobil apa? Sebelahnya gambar mobil apa? Sebelahnya gambar mobil api, sebelahnya gambar mobil pizza. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ciri paling penting dari mobil sehingga kita tahu itu mobil? memiliki roda, Memiliki roda. Memiliki berapa roda? Kalau mobil 4. Lalu memiliki apa? Warna. Memiliki bagasi. aksesoris Aksesoris seperti apa?
Oke. Kalau Ryu Memiliki kaca. memiliki kaca, Memiliki lampu mobil. memiliki lampu mobil. Lampu. Oke. Selanjutnya, Memiliki skitsa. oke, perhatikan dua gambar di depan ini. Ini gambar apa? Gambar emoji. Satunya gambar emoji lengkap dengan warnanya. Satu itu sketsa. Pertanyaannya, untuk membuat emoji, informasi apa yang dipertahankan dan apa yang dihilangkan? Kalau kamu buat emoji, mata sama mulut. Ya. Kenapa begitu, Mek? Mata mulut. Kenapa begitu? Karena umumnya setiap manusia emojinya tuh memiliki mulut, mata, dan habis. Karena emoji itu melambangkan perasaan seorang yang tidak bisa tersampaikan lewat teks. Saat kau kirim pesan, saat kau bilang, saat Max kirim ke Ryu dengan pesan, Ryu, tapi Ryu tidak tahu apakah Max chat Ryu ini dengan maksud marah atau tidak. Makanya ditambahkan emoji. Kalau ditambahkan emoji marah berarti Ada emoji. nah, kembali ke sini. Untuk membuat emoji, kita perlu seperti yang Max bilang tadi, mata, mulut, sama alis. Itu untuk menggambarkan ekspresi dari seseorang. Oke? Nah, lalu pertanyaannya teacher, apa hubungannya gambar-gambar tadi dengan kita punya materi hari ini? Nah, sebelum kita lanjut, teacher mau bacakan tujuan pembelajaran dari abstraksi hari ini. Pastian, perhatikan dulu. Jadi yang pertama, kalian mampu mengenali konsep abstraksi dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang kita punya materi-materi sebelumnya. Depan, pola pikir, algoritma, dekomposisi, pengenalan pola dan lain-lain sebagainya, Julia Marco, itu ada dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti abstraksi. Yang kedua, mampu menerapkan abstraksi untuk menyederhanakan masalah yang kompleks, sehingga masalahnya dapat mudah diselesaikan. Dari video tadi, sekarang kau tahu apa itu abstraksi. Kalau ditanya apa itu abstraksi,
Abstraksi adalah proses untuk menemukan informasi yang penting dalam suatu masalah dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Contohnya dalam mata pelajaran itu apa? Dalam mata pelajaran itu seperti mencari titik pokok dalam suatu bacaan. Kau hanya baca mencari sesuatu yang penting dalam bacaan yang panjang. Sama seperti kalian kemarin ANBK literasi. Banyak tuh bacaannya toh? Ya toh? Tapi kalau cukup melihat poin yang penting saja. Itu salah satu konsep menerapkan pola pikir abstraksi. Teacher, apa hubungannya dengan gambar mobil dan emoji tadi? Kalau teacher suruh kalian diminta untuk menggambarkan sebuah mobil, apakah perlu kau gambar mobil sedikit dulu? Apakah perlu? Kalau kalian dalam waktu singkatnya diminta untuk menggambar mobil, apakah perlu kalian menggambar sebuah mobil yang dengan gambar, dengan warna, dengan detail? Itu kita tidak perlu. Kita hanya memerlukan biasa. Sama seperti Max bilang tadi dan kalian bilang tadi, sebuah mobil hanya memerlukan 4 roda, kaca, persneling, setir, tapi motor pun punya setir. Apakah perlu kita menggambarkan dengan dia punya warna? Tidak perlu. Kira-kira dari sebuah mobil itu barang-barang bagian-bagian mana saja yang tidak penting menurut kalian? Mesin. Bagian mesin dalamnya, ayo. Bagian dalamnya. Bagian interior di dalam mobil ini. Baut. Iya, kalau emoji tadi kira-kira apa? Ayo. Emoji itu kepada Ekspresi. Nah, Iya, alis dan mata dan mulut. Apakah warnanya perlu? tidak. Warnanya tidak perlu. Kalau alisnya naik ke atas berarti dia lagi Marah. Kalau kayak lucunya dong. Iya. Itu tadi yang dinamakan dengan abstraksi. Oke. Sampai sini kau bisa mengerti tentang abstraksi ini? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, good. Sekarang sebelum kita melanjuti sebelum kita lanjut ke LKPD, teacher mau kasih lihat kalian sesuatu game yang sama dengan kita punya materi. Oke, jadi di sini ada menyusul. Gamenya kita menyusul. Yang dimana ada 2 grup, ada grup penting dan tidak penting. Dari kotak-kotak atau balok-balok di atas ini. Di atas balok itu kalian baca satu persatu, lalu itu kalian pilih. Kira-kira mana yang penting dan mana yang tidak penting dari suatu ciri-ciri. Oke, satu orang satu. Next. Silakan maju ke depan, klik di laptop, masukkan cukup satu balok. Cukup satu balok. Nanti sebentar kita lihat nilai dan poinnya. Cukup satu balok, next. Oke, kembali. Jovan. Ya, nanti ada. Waktu kau cuma 15 menit. Waktu untuk setiap kelompok cuma 15 menit. Setelah itu kau presentasikan di depan. Kelompok lain nanti memberikan pertanyaan. Tentukan memang siapa moderatornya, siapa yang membacakan materi.
mulai dengan yang ini. Oke. Yang masih penuh silakan pesan. Timur? Tidak. Coba sih. Buat dari liburan. Suka-suka ini mana yang penting? Yang penting itu diberi tanda tangan. Sudah. Jawabnya. Oh ya, kabarnya ini.
Oke, dengar sini. Peraturan pertama. Saat teman lain presentasi, kau diam dan dengarkan. Yang kedua, perhatikan sini Marvel. Setiap kelompok wajib memberikan pertanyaan karena ada nilai dari aktivitas kelompok yang memberikan pertanyaan. Kelompok yang tidak memberikan pertanyaan maka nilainya 0. Oke, waktu dan kesempatan diberikan pada kelompok ini. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kelompok. Kelompok 1 akan memberikan Kelompok 1. hasil NKPD yang terdapat dalam Ibu Maria meminta bantuan untuk membuat daftar belanjaan. Tugas kalian adalah membuat daftar belanjaan yang paling efektif agar ayah kalian tidak bingung saat belanja di supermarket. Tugas 1. Misalkan kebutuhan dari daftar belanjaan di bawah ini, mana yang merupakan informasi yang harus ada di daftar belanjaan dan mana yang tidak perlu. Depan. Warna kemasan. Orang sangat penting supaya orang yang membeli tahu merek apa. Tugas 2, buat daftar belanjaan transaksi. Berdasarkan jawaban dari tugas 1. Tugas sebuah daftar belanjaan sederhana untuk ayah. Daftar belanjaan 1. Beras 1 kg. 2. Oli 5 liter. 2. Oke, kelompok 1 telah memberikan membuka sesi tanya jawab. Setiap kelompok wajib memberikan pertanyaan. Oke, mulai dari kelompoknya Ai. Terima kasih atas kesempatannya. Dep. Saya ingin bertanya, kenapa merek barang sangat penting? Supaya orang yang membeli tahu merek apa harus dibeli. Dan terima jawaban. Apakah masih ada yang bertanya? Kelompok 7 ada yang bertanya? Oke, kelompok Max, silakan. Apakah kita perlu warna? Kenapa kita tidak perlu warna kemasan? Dari pertanyaan Max, di situ kan kau jawab warna kemasan itu kau pilih tidak penting, toh? Tadi toh? Max bertanya, kenapa warna kemasan itu menjadi tidak penting? Contoh kayak kalau kau beli sabun Lifebuoy toh? Kau beli sabun Lifebuoy. Kenapa warna kemasannya tidak penting?
jawaban DFT bagaimana, Dek? Silakan jawab. Penggunaan barang sama. Sebab ada penggunaan dari barang sama. Contohnya sama seperti sabun dan itu, guys. Oke, kita perjelas ini, Max. Contoh, kayak Max mau beli sabun Lifebuoy, toh. Sabun Lifebuoy ada berbagai warna, toh. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Tapi dari berbagai macam warna, apakah warna merah dan warna kuning itu? Kalau warna merah fungsinya untuk cuci motor dan warna kuning itu fungsinya untuk lap badan. Sama, beda kan? Sama-sama untuk mandi. Berarti tidak penting warnanya itu apa. Ngerti? Bastian, kamu ngerti? Oke. Apakah Mas ada yang bertanya? Tidak. Yang mau mengapresiasi. Silakan. Terima kasih atas kebaikan waktu untuk saya mengapresiasi. Apresiasi saya adalah kelompok 1, presentasinya sudah sangat bagus dan sudah bisa saya terima sekali. Tetapi kenapa ada beberapa yang suaranya kurang mantap? Terus kayak kenapa? Boleh tanya? Silakan. Ditanya itu siapa? Queen dan Alvin. Mas, sebenarnya kuing saja itu. Queen saja. Silakan. Mana Queen? Jadi bertanya kenapa suaramu tidak lantang? Kurang lantang. Karena dia itu Queen orangnya malu. Oh, begitu. Berarti kadang-kadang Oke deh, aku tidak. Besar deh. jika sudah tidak ada pertanyaan, maka Tepuk tangan. Silakan. Baik, saya dulu tepuk tangan juga pukul ini. Oke. Kelompok pertama ini mereka mendapat tugas. Dengar sini dulu. Kelompok pertama ini mereka mendapat tugas yaitu skenario membuat daftar belanja. Yang seperti kalian lihat daftar belanjanya ada di depan ini. Jadi mereka diminta untuk mencetak mana bagian yang penting dan mana yang kurang penting. Sama seperti abstraksi. Kalian menentukan mana hal yang penting dan mana hal yang kurang penting. Oke, kelompoknya kalian maju. Kalian ini tentang apa? Kalian ini tentang apa? Oke, semua perhatikan
kalian memberikan 2 pertanyaan? Tadi kalian menjawab nama restorannya pasti tidak penting. Kenapa begitu? Kapan? Baik. Kalau Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke, tidak lagi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. kelompok lain ada yang mau bertanya? Sudah tua nih saya. Kelompok biru, Gilbert, kau mau bertanya? Oke, Gilbert silakan bertanya. Gilbert, bisa agar bisa mengantisipasi. Contoh, kalau kau bawa kopi pantai toh, kalau ternyata harga kopi di sana satunya 30.000 dan kau punya pikiran kopi itu biasanya harganya murah toh, 5.000. Tapi ternyata kopinya mahal, kamu bisa mengantisipasi. Gitu. Silakan Jovan. Itu lokasinya. Nanti kalau misalnya orang ada kopi di pesiar toh, kau bilang itu tidak penting. Kau bilang itu tidak penting toh. Ternyata orang pergi ke pantai, tapi kau perginya ke gunung. Secara lokasi, itu adalah yang nomor satu itu lokasi. Apakah ada dari teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya? Kelompok apa? Bisa bersiap. Oke, pasti enak apresiasi silakan. Sebentar, saya kasih kau soal atau kerja. Kalau tidak bisa kerja, kau tidak istirahat. Tidak ada lagi teman-teman dari kelompok lain yang tidak ingin bertanya lagi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang tidak baik. Terima kasih. Oke, kelompok mix, maju. Kelompok lain terakhir ya, bisa toh? Gilbert yang berapa nih? Relatif bisa? Oke, kalian pilih tentang apa kalian pilih? Mix, tentang apa? Diputar kan? Kenapa itu kalian?
Informasi yang ada dan nomor 3, bangun besar yang mudah dilihat, misalnya gereja, minimarket, dan lain-lain, tidak penting. Jumlah mobil yang terparkir di depan rumah tidak penting. Lalu lintas atau perempatan Oke. Marcelo. berdasarkan jawaban dari dasar gambaran dengan cara menuju sekolah hanya berisi informasi yang benar saja. Gunakan simbol sederhana untuk mewakili garis Oke, silakan. inilah hasil peta. Siapa Pak? Tujuh. Oke, jadi ini mereka punya hasil petanya. Peta ini dari rumahnya siapa? Dari rumahnya Max menuju ke SD Maria Ferrari. Petanya digambar secara sederhana. Kenapa begitu? Karena Max ini menggambar gambar-gambar yang penting. Seperti rumahnya. Lalu itu jalan menuju dia punya nama jalan menuju ke SD Maria Ferrari. Oke, sekarang buka di sini pertanyaannya. Kasih tahu. Kenapa bangunan besar yang mudah dilihat, misalnya gereja, minimarket, dan lain-lain, tidak penting? Karena kita memerlukan gambar peta yang secara merupakan rumah dan jalan sekolah. Terima kasih kesempatan yang sudah Oke, sisi suaranya kamu besar. Terima kasih atas kesempatan yang Tiga. Depan rumah. Mobil yang ada di rumah orang lain. Apakah masih ada? Kalau tidak ada, kami terima kasih untuk lain yang sudah menonton. Oke, kelompok lain. Kalian pengen tentang apa, Mbak Bel? Kalian pengen tentang apa? Ciri-ciri kan? Oke, silakan Mbak Bel. Suara. Skenario masalah mendeskripsikan benda tanpa nama. Bayangkan kalian sedang bermain tebak-tebakan
jawaban. Apakah ada ciri yang kalian buat karena Body. Oke, teacher bertanya dulu. Teacher tanya dulu. Tadi kalian sudah sebut belum? Ciri-ciri dari sedang. Belum toh? Tidak, yang paling atas. Yang dipilih belum toh? Kalian belum jawab toh? Oh no, teacher tanya dulu. Belum dijawab toh? Maksudnya kepada teman-teman. Belum toh? Oke, good. Lanjut. apakah ada ciri yang kalian buat Oke, stop sampai situ dulu. Sekarang teacher tanya dulu kepada kalian. Tadi kalian sudah dengar toh ciri-ciri yang mereka sebutkan toh? tidak Kira-kira itu ciri-ciri dari objek atau dari benda apa? Yang menjawab mobil angkat tangan. Kelompok yang jawab mobil. Jadi ketiga kelompok menjawab itu ciri-ciri mobil. Coba kelompok mobil baca ulang ciri-cirinya. Ya yang menjawab tuh. Iya. Besar mobil. Berdasarkan ciri-ciri yang menunjukkan benda tersebut. Ciri-ciri pertama yang dua roda, ciri-ciri kedua ketiga menabrak, keempat bodi. Oke, teacher jawab yang tanya yang terakhir. Ciri-ciri dari benda apa? Kembali ke kelompok Marvel, ciri-ciri apanya? Ciri-ciri dari motor. Karena mempunyai apa? Atau adakah mobil yang mempunyai dua roda? Apa? Coba saya contoh mobil yang mempunyai dua roda. Ada tiga. Mobil ya, bro. Oke, lanjut. Tugas yang kedua. Mengapa ciri yang kalian sebutkan sudah cukup untuk mengenali benda tersebut? Karena memiliki dua roda, knalpot dan bodi. Kira-kira dari ciri-ciri yang mereka bilang tadi, memiliki dua roda, knalpot, apa lagi namanya? Bodi dan satu lagi steel kan? Steel. Kenapa empat ini saja sudah cukup kalau untuk mendeskripsikan kalau itu motor? Max? karena itu bagian-bagian motor yang umumnya. Yang umumnya. Kalau kita tambahkan, baca pertanyaan, kau bawa apa ke sekolah? Kau pakai apa ke sekolah? Kau jawabnya, saya lupa nama kendaraan, saya lupa, saya pakai apa? Tadi hanya yang saya naik dari itu, dia ada stiker. Kira-kira kalian bisa tahu dah itu kendaraan apa yang pernah dinaiki? Contoh kayak Intan tanya Ari toh, Ari tadi kau ke sekolah pakai apa? Saya lupa dia pakai apa? Saya ingat yang saya naik tadi itu ada stikernya. Kira-kira dari jawaban Ari, Intan bisa memprediksi tidak? Tidak. Kira-kira alat transportasi apa ya Ari gunakan? Oke, berarti jawaban teman-teman kalian dari kelompok 4 sudah tepat. Kalau dari 4 ciri tersebut sudah menentukan bila itu adalah motor. Bisa? Oke, lanjut pertanyaan kedua. Yang kedua? Kami membuka sesi tanya dan pertanyaan dan apresiasi. Apakah ada kelompok lain yang mau bertanya atau apresiasi?
Yang penting itu cuma memiliki warna dua, setir, knalpot, dan huruf. Itu ciri-ciri umum. Kalau orang bilang kendaraan yang punya roda dua pasti mau. Tapi beda juga. Tapi lihat ciri-ciri kedua yang mereka bilang memiliki knalpot. Beda punya knalpot tidak? Tidak. Beda listrik dari knalpot. Saya beri kesempatan kepada Indonesia. Oke, Lenora sama Bisa suaranya kurang keras. Bisa diterima? Bisa Lenora? Lenora umum ciri ketiga yaitu knalpot, belum bisa mengamalkan cirinya. Apakah masih ada pertanyaan? Ya silakan saya berikan kepada saudara. Tapi info itu kan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Apakah masih ada kelompok lain yang ingin ada? Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Oke, kanan. Oke. Oke, jadi dari materi yang sudah kalian presentasikan tadi sudah dikumpul tadi Mas Fer? Dari tadi materi yang sudah kalian presentasikan. Sekarang teacher mau tanya. Oke, dengar sini. Dengar sini. Dari materi yang sudah kau presentasikan tadi, materi lagi kemana? Oke, dengar sini. Dengar sini. Dengar sini. Sedikit lagi berkembang. Dengar sini. Jadi dari tadi materi yang sudah kau presentasikan dan materi yang sudah kita pelajari, itu tentang apa? Materi yang kita pelajari tentang abstraksi, bukan abstraksi. Abstraksi. Jadi apa itu abstraksi? Kita tanya. Rio? Oke, jadi abstraksi adalah proses di mana kau mengesampingkan hal-hal yang kurang penting dan kau melihat hal-hal yang penting. Contohnya, sama seperti yang tadi sudah kau presentasikan. Perhatikan sini, perhatikan sini, perhatikan sini, perhatikan sini, perhatikan sini, stop ngobrol dengan teman, perhatikan sini. Contohnya sama seperti yang sudah kau presentasikan tadi. Nah, contoh yang pertama itu seperti yang kau beri kelompok yang membuat rencana pergi berlibur tadi. Pergi ke pantai, ada daftar-daftar nama, ada daftar-daftar kegiatannya. Kalian memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Teacher harap dari kegiatan presentasi tadi kau dapat menunjukkan dan dapat menggunakan pola pikir abstraksi ini dalam kehidupan kau sehari-hari. Oke. Setelah materi ini, apakah ada bagian atau materi bagian yang hal yang belum kau mengerti? Tidak ada.
Maka dari itu kau silakan berdoa.